warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nih aku udah sampai apartemen dan aku mau mengklarifikasi berita yang kemarin viral banget mengenai mobilku yang ditahan oleh PJR di daerah Jawa Tengah, guys. Waktu itu aku ditahan di daerah Pemalang sama oknum-oknum kepolisian dan aku sempat dibawa senjata laras panjang, guys. Jadi aku sempat shock banget karena diperlakukan seperti teroris dan aku sudah menjelaskan di mobil tersebut bahwa ini mobilku, ini mobil aku yang dicuri oleh orang lain. Dan aku nggak tahu menau kenapa bisa tiba-tiba ada di Ungaran, tapi yang jelas aku hanya mau pulang bawa mobil aku ke Jakarta. Nah, oke, jadi aku mau menjelaskan mengenai awal mula kenapa bisa mobil aku ada di Ungaran. Jadi, pada tanggal 10 April 2023, temanku ini minta tolong bantuan sejumlah nominal uang. Dikarenakan waktu itu, aku juga banyak banget pengeluaran, harus bayar THR, gaji karyawan, terus keluarga, dan lain-lain. Jadi, aku tidak memiliki spend uang yang terlalu banyak untuk membantu orang lain atau temanku yang lagi membutuhkan. Sedangkan yang dia butuhkan waktu itu sekitar hampir 200 juta. Nah, aku bilang sama beliau, ya udah, aku kan ada 2 mobil lagi. Kalau mau pakai satu mobil yang tidak pernah aku pakai, yaitu Alphard, silakan pakai. Aku bilang, tapi aku titip rawat. Titip rawat. Jadi tidak ada bahasa gadai sama sekali. Titip rawat sama salah satu oknum, terus jaminannya dia memberikan nominal 180 juta rupiah dan harus dibayar lagi sebanyak 200 juta selama 1 bulan. Aku bilang sama temanku, ya udah nggak apa-apa, kalau nanti kamu nggak bisa bayar, aku bisa backup tanggal 25, nggak perlu nunggu akhir bulan, jadi aku langsung bayarkan 200 juta tersebut dan aku bisa ambil mobilnya. Nah, finally, setelah kesepakatan, tanggal 12, kita ketemu malam hari, jam 10, itu di suatu pom bensin di daerah Tangerang, dan aku udah mulai curiga, kok ini transaksinya di jalan, bukan bener-bener di tempat untuk yang aku bisa ngelihat gitu loh, oh emang ada yang bisa dipercaya, ada mobil lain dan lain-lain gitu. Terus akhirnya aku dibawa ke tempat sepi gitu, dan akhirnya ketemu sama orang yang katanya ingin membantu temanku itu untuk titip rawat ya, karena kita ada bukti bahwa pada saat kesepakatan dari awal itu titip rawat yang notabene tidak boleh dipakai, tidak boleh dipergunakan keluar kota, tidak boleh diapa-apain, pokoknya aku hanya titip rawat ya, bukan titip pakai, titip rawat, oke? Nah, akhirnya sudah dilakukan ngobrol-ngobrol dan aku di mobil aja waktu itu, karena waktu itu STNK atas namaku, jadi otomatis aku yang bertanggung jawab untuk tanda tangan di suatu nota ya, dan di situ juga tertulis titip rawat. Akhirnya sudah selesai tanda tangan, dia bilang, nah transfer dulu 90 juta, sisanya besok. Oh ya udah, toh temanku pun yang minta tolong nggak mempermasalahkan, ya udah. Akhirnya kita pulang. Besokannya aku masih belum curiga sama sekali, nggak ada pikiran gimana-gimana, karena aku percaya banget 100% sama orang yang aku percayakan untuk menjaga amanah gitu. Terus ya udah, besokannya ditransfer lagi 80 juta dan itu pun sempat terhambat, dan dia janji jam 11, ternyata jam 4, jam 6 maghrib.
Udah akhirnya 180 aku transferkan ke temanku yang mau minta tolong itu. Sudah selesai. Dan tanggal 14-nya, 14 April 2023, ada salah satu orang yang kita bantu melahirkan di rumah sakit. Nah, jadi pada tanggal 14 setelah aku keluar dari rumah sakit, aku iseng untuk melihat GPS yang ada di handphoneku. Karena kan ada GPS yang ada di mobil tersebut dan tidak bisa untuk dibongkar ya guys. Tiba-tiba ada pergerakan dari Magelang ke Ungaran, yang notabene itu mobilnya jalan terus. Aku makanya langsung shock banget, bener-bener aku mikir gimana caranya kok ini mobil jalan. Ditelepon lah sama orang, sama temanku ini ke orang yang bertanggung jawab itu, sebut aja inisialnya T. Di telepon, ini ada kok mobilnya. Dia dengan alasan kayak gitu, di mana mobilnya? Di Pamulang. Terus coba kita mau video call. Wah, dia udah mulai berkelit nih. Aku langsung bilang, Kak, ini tuh pemain dan sindikat. Aku langsung bilang gitu. Saya harus ada juga yang harus saya dibayarkan juga, kerjaan juga harus kejar-kejar rapi, ya kan? Sampai saya dia mau nggak bakalan kemana-mana, Bu. Soalnya kan apa namanya? Urusan ibu belum rapi juga, katanya saudaranya ada yang sakit lah, apa seperti apa. Fokus aja dulu, saya juga fokus dengan urusan saya gitu. Waktu saya juga lagi agak padat. Ya udah, saya kira seperti itu. Kalau kita mau ambil mobilnya boleh ya Mas, kita selesaikan aja biar sama-sama enak gitu. Kalau seperti itu, nggak apa-apa, nanti kalau itu saya ini dulu. Oke. Makanya ini saya juga lagi berupaya juga kan. Itu. Ya udah kita. Akhirnya ditelepon terus, dia bilang lagi di Bogor. Kita datengin ke Bogor, ke daerah Liwiliang di sana, dan ternyata di Sherlockan tersebut hanya di jalan. Akhirnya kita mau lapor juga ke pihak kepolisian, tapi terhambat data-data yang belum cukup akurat waktu itu. Jadi kita putusin, ya udah kita coba cek, dibantu sama salah satu yang kita percaya, yang selama ini ngebantu kita juga. Akhirnya dicari ke daerah Jakarta Selatan, yaitu Pesanggerahan, dibantu sama tersebut, didampingi karena kita takut juga kalau action sesuatu nantinya kita salah. Makanya kita butuh pendampingan dan saksi gitu guys. Dicari nggak ketemu-ketemu sampai jam 2 malam guys ya, sampai jam 2 malam. Terus flashback lagi, pada saat sorenya saya sudah mengerahkan abang-abang kita yang kita hormati, yaitu abang-abang kita dari NTT, banyak banget yang nggak bisa disebutin satu persatu. Ada yang dari Jogja itu ke Magelang. Jadi beda tim. Yang satu lagi dari Semarang ke Ungaran. Jadi aku mikir, ini mobilku posisinya ada di mana nih, titik yang tercepat gitu, yang akurat. Karena aku takutnya ternyata masih ada di Magelang, makanya aku kerahkan dua-duanya. Terus pas di Magelang sempat ketemu juga sama salah satu oknum yang diduga penadah juga. Ini sedikit cuplikan videonya guys. Jadi begini Bang, awal mulanya kan saya mau pulang ke Magelang. Awal mulanya saya mau pulang ke Magelang. Ada teman saya yang namanya Bogor itu telepon saya, Bang saya nitip mobil. Mobil apa? Mobil Alfa. Baru saya nggak berani bawa kalau mobil Alfa, tapi kalau mobil saya pinjam mobilnya abang, katanya gitu. Nah, terus kamu sama siapa? Saya sama oh ya wes nggak apa-apa kalau sama dia, kan saya sendiri kan juga nggak terlalu percaya sama orang tua dan ini. Setelah itu kan si sini coba apa tinggallah titipkan di situ, diparkir di situ kan. Mobil saya dibawa, mobil abang dibawa, saya dibawa. Cuman kan saya nggak mau kalau si siapa dia yang bawa sendirian, saya nggak mau. Tak suruhlah saudara saya, bro, anterin si siapa ini pulang ke Bogor. Katanya ada perlu di sana. Sampai besok hari Senin. Tapi kamu langsung balik kok, nggak apa-apa. Kamu cuman anterin. Nah setelah itu si siapa dia nyuruh saya, Bang tadi siang dia telepon saya angkat, saya masih tidur. Setelah jam berapa itu saya telepon balik, gimana bro, saya bilang gitu. Dia jawab, Bang itu yang mau pegang Alphard udah sampai di Solo gitu. Nah, terus saya di mana, saya bilang gitu. Abang anterin, tolonglah, saya minta tolong abang anterin ke
Salatiga, nanti ketemuan di Salatiga nggak apa-apa. Nah, itu dia. Jadi inisialnya ini L. Bapak ini bilang bahwa dia hanya dititipkan katanya. Terus hanya diminta untuk mengantarkan cenah. Jadi saya juga nggak tahu seperti apa karena dia hanya bilang mobilnya posisi sudah di Ungaran. Kita tinggal untuk masalah yang di Magelang, kita langsung fokus ke mobil saya, unitnya ada di mana. Akhirnya ketemu, alhamdulillah ada di daerah Ungaran, di salah satu klaster yang ada di sana. Terus sempat abang-abang kita pada saat mau masuk ditahan oleh security, nggak boleh masuk, kata dengan alasan nggak ada mobil Alphard putih, adanya Alphard hitam. Sedangkan saya yakin guys, GPS ini nggak akan bisa bohong. GPS itu kan langsung menunjukkan mesin mati jam berapa, itu titik poinnya ada di mana, itu tuh clear jelas, dan ini nggak bisa diutak-atik guys, dan nggak akan mungkin tidak akurat. Sangat tidak mungkin. Alphard 2023 itu GPS-nya udah yang sangat paling canggih banget gitu. Nah, ya udah akhirnya pihak dari security sana memanggil pihak Babinsa dan kepolisian. Akhirnya abang-abang kita ditemani oleh pihak kepolisian untuk melihat kondisi mobil. Dan alhamdulillah mobil saya ada dan diganti plat mobilnya menjadi D127 ITA. Nah, ini kami sudah di lokasi, cuman apa? Kayaknya ini ganti plat ya, Bang. Nah, ada satu juga AB juga. Ini yang baru masuk tadi kan? Kurang tahu, kalau saya kan shift malam. Coba kakak lihat dulu kalau cocokin mobil dia sudah. Kalau yang warga tadi rumahnya di sini. Apa? Warga tadi rumah di sini. Di sana ada Alphard hitam juga, tapi ada Alphard saya yang saya yakin itu udah jelas mobil saya. Kenapa? Tahu nggak? Karena sebelumnya kita ke Lampung bawa mobil itu dan mobilnya ada baret di bagian bawah kiri. Jadi itu tanda mobil saya, ciri khas mobil saya ya belum saya apa-apain. Baretnya baru kemarin soalnya belum lama gitu. Nah, terus pas dilihat itu fix mobil saya. Nah, udah akhirnya kan karena abang-abang kita diusir dari lokasi tersebut, disuruh keluar katanya untuk menjaga keamanan. Ya udah abang-abang pada nurut untuk di luar. Akhirnya abang-abang kita masuk lagi pada saat jam 5 subuh. Itu plat mobilnya sudah diganti lagi guys menjadi plat asli, yaitu B777 PNY. Ini mobilnya tadi malam sudah diganti plat. Ini sama saudara-saudara kita sudah ketemu di sini, Mbak. Ini saudara-saudaranya kami yang masuk ke dalam sini. Terus yang bawah ini yang kacamata ini sekarang sudah diganti platnya. Terus kita ke sini lagi malah apa namanya ini digantikan kembali plat yang asli gitu. Itu guys, makanya aku tanya ya sebagai di sini orang yang mungkin nggak paham apa-apa dan tidak tahu apa-apa, apakah tindakan benar plat mobil diganti yang notabene itu bukan plat aslinya dari mobil tersebut? Apakah itu bukan penggelapan? Apakah tidak ada unsur pidananya? Saya serahkan sama kalian semua. Nah, setelah itu saya meluncur dari jam 5 subuh. Padahal saya nggak tidur, cuma tidur 1 jam setengah jaman. Saya mikir gimana caranya mobil saya selamat, itu aja. Terus driver saya juga masih pada ngantuk karena kita habis nyari si tersangka T ini. Nggak ketemu-temu. Ya udah akhirnya kita berangkat jam 5, finally nyampe sana jam 1. Nah, sebelumnya jadi ada video abang-abang kita sempat berbicara sama oknum penadah yang keempat ya. Kita sebutnya diduga penadah ya. Karena ya aku nggak tahu tiba-tiba mobil aku ada di situ. Dalam percakapan tersebut bilang kalau pemilik asli dari mobil tersebut mau mengambil mobilnya, silakan, katanya gitu. Ini guys videonya. Kemudian selaku yang punya mobil minta tolong ke kami untuk cari mobilnya.
Dia bilang katanya atau dibawa lari orang kan begitu informasinya. Fokus ke situ dulu, keterangan bapak tadi mobil cuma dititipkan oleh. Jadi antara bapak dan saya transaksi jual beli nggak ada, cuma dititipi. Oke, baik. Tersangka bisa ambil nanti bukan? Iya, yang jelas memang dia yang ngambil nanti, dia pemiliknya. Oke ya, kita sepakat dulu di situ. Yang boleh ngambil nanti Pratiwi Novianti ya. Oke, sip. Nah, itu dia videonya. Jadi makanya kita mikir ya udah, pada saat kita datang, kita ke sana untuk mengambil mobil kita tidak akan ada dihalangi sama sekali. Toh kita pun ngambil mobil pada saat jam 1 itu didampingi oleh kuasa hukum saya. Tidak ada diam-diam. Kita rekam semuanya supaya tidak adanya fitnah, dan di sana juga ada Babinsa. Dan di sana ada warga juga yang lumayan banyak keluar gitu. Jadi nggak ada namanya kita diam-diam. Di situ rame banget posisinya. Saya ambil dengan kunci cadangan mobil saya, ya. Tidak ada pembobolan karena posisinya itu mobil saya pegang kuncinya sendiri. Yang kedua itu ada di carport, yang notabene bukan garasi yang ada pintunya ketutup kita dobrak, itu nggak ada sama sekali, ya. Jadi ada di carport yang tidak ada apa namanya, gerbang, ya, tidak ada gerbang. Saya cuma ambil klek gitu, terus akhirnya mobil kebuka, saya cek ada yang ini apa enggak, udah banyak yang berubah ya, yang banyak penambahan, banyak yang saya ngerasa ini udah dirubah-rubah nih gitu. Tapi saya mikir udah nggak apa-apa, yang saya fokus hanya fisik mobil saya ada ketemu, udah alhamdulillah banget. Terus pihak dari Babinsa saya sana ngetok-ngetok rumah penadah tersebut. Kita sebut aja Bapak H, ya. Nah, Bapak H ini diketok-ketok, Pak, ini ada yang mau ngambil pemilik mobil, itu di videonya semua ya. Terus ditelepon juga berkali-kali, dia nggak keluar. Yang tadinya ada pihak keluarganya yang datang keluar gitu ya, ini nggak keluar sama sekali. Terus diketok-ketok rumahnya juga nggak ada yang buka, ditelepon nggak diangkat, tapi sempat keangkat, ada yang telepon dari pihak keamanan sana juga. Yang intinya dia mengetahui gitu. Terus karena saya ngerasa ya udah, ini kan mobil saya, ini kan pure semua atas nama saya, jadi payah saya, dan saya nggak tahu menau urusan dia mau apa kayak apa, saya nggak tahu menau. Yang jelas ini mobil saya, yang ada pikiran saya cuman itu. Akhirnya saya pergi. Terus saya sempat mampir dulu di salah satu kafe di Jogja. Terus setelah dari sana kita ngobrol-ngobrol dulu sebentar, karena saya mikirnya ya udahlah, saya aman, saya ngerasa saya nggak kenapa-napa, ini bukan tindak kriminal, ini saya malah korban yang notabene dititip perawat, tiba-tiba ujuk-ujuk udah ada di daerah Ungaran gitu loh. Dibilang rugi ya jelas saya dirugikan, mobil saya udah dibongkar-bongkar, coba. Tapi saya mikirnya ya udahlah, mau gimana pun kondisi mobil saya, yang penting fisiknya ada, itu aja udah yang saya pikirin udah. Nah, terus setelah dari sana kita langsung meluncur dan ngebut gaspol guys ke rest area Batang, kilometer 386 kalau nggak salah ya. Jadi kita sempat mampir dulu untuk ke toilet karena belum ke toilet sama sekali, kita dari bablas-bablas terus sama beli minum untuk buka puasa ya. Baru mau masuk mobil, saya udah dihadang sama salah satu oknum polisi dan sama ormas, ya. Salah satu ormas, aku nggak mau sebut namanya ormasnya apa, tapi ormasnya ini ramean dan yang katanya sering banget preman di daerah tersebut, guys, ya. Aku nggak tahu menau, tapi yang jelas di sini saya menjelaskan dengan sopan. Awalnya saya dibentak-bentak di video tersebut. Jadi saya dibilang katanya, ini kan masih sengketa mobilnya, kamu mencuri mobil. Hah? Saya mencuri mobil? Mobil siapa yang dibilang mencuri? Mana buktinya? Kalau emang dia yang merasa dia memiliki mobil itu, mana STNK-nya atas nama siapa? Saya balikin dong, ya kan? Mana perjanjiannya? Mana perjanjian saya kenal sama si Bapak H itu mana? Saya langsung bilang, Pak, cek handphone saya. Saya tidak kenal sama si Pak H, saya tidak kenal sama yang di Magelang, si Pak L, saya nggak kenal sama Pak S, sama Pak T, saya nggak kenal sama sekali. Waktu pada saat saya menitip perawatkan, saya sama yang pertamanya saya nggak kenal, si Bapak T ini nggak kenal. Jadi saya udah percaya sama teman saya aja gitu loh. Saya pikirannya udahlah, pikiran baik, yang namanya kita mau nolong, udah nggak ada pikiran gimana-gimana. Ya udah,
gitu. Dan ternyata jadi seperti ini yang menjadi pelajaran juga untuk saya gitu. Nah, udah selesai dari situ, kita ditahan-tahan sampai mungkin pasti di sana ada CCTV-nya, itu pasti ya guys, tidak mungkin nggak ada di sana. Akhirnya kita ditenangin sama salah satu security di rest area tersebut. Aku lupa nama bapaknya siapa, mungkin bapaknya juga nonton, beliau menjadi saksi kita. Akhirnya mereka dan kita disatukan dalam perbincangan gitu. Terus ditambah abang-abang kita juga yang dari NTT itu meluncur ke lokasi kita. Pribadi. Ya, apa amanah? Saya, STNK atas nama saya, ya kan. Terus kunci udah saya pegang punya saya, ya. Terus ini. Selesai di sini aja. Iya, kita baik-baik Pak. Enggak apa-apa, kita baik. Mas, Nah, terus sempat adanya percakapan antara saya dan Pak H itu untuk yang pertama kali ya. Saya bilang, Bapak kenapa ngejar saya? Atas dasar apa? Saya mencuri dari mana? Karena kan dia menuduh saya mencuri. Terus saya bilang, mana buktinya? Sekarang saya bilang, mana perjanjian kita? Saya aja nggak kenal sama Bapak. Saya aja kagak tahu Bapak tuh siapa. Gitu. Kalau emang saya ada komitmen dan ada perjanjian bukan sama Bapak, saya nggak kenal sama Bapak, tetapi sama Pak T. Saya ngapain harus mengembalikan uang yang notabene saya nggak kenal sama dia langsung ke dia? Buat apa? Gitu loh. Terus saya jelaskan bahwa kita pun pada saat kemarin sudah mencari Pak T itu ke Bogor. Bahkan kita bilang akan menyelesaikan tanggung jawab kita. Udah nggak usah nunggu seminggu lagi, udah nggak usah nunggu sebulan lagi. Saya mau bayarkan sekarang. Saya kirim buktinya bahwa uangnya ini udah ready. Saya kirimkan, terus si Pak T berkelit. Oh iya lagi saya siapkan. Oh iya ini, oh iya itu, udah mulai berkelit tuh guys. Udah mulai, aku mikir ini udah pasti nih pemain gitu loh. Nah, saya jelaskan juga sama Bapak H tersebut gitu. Terus ya udah kamu bayar sama saya, intinya gitu. Dia minta sejumlah uang yang notabene besar banget buat saya, 530 juta rupiah. Terus saya langsung kayak shock banget. Terus kok bisa dari 180 ke 530 juta? Tapi yang saya bingung, kok ngomongnya beda-beda sih Pak ini. Pada saat ketemu sama abang-abang kita, dia bilang tidak ada bukti penerimaan uang, ya, nggak ada bukti transaksi, tidak adanya aliran uang sama sekali. Jadi kok dia tiba-tiba marah untuk minta nominal uang, itu agak bingung sih saya. Jujur saya langsung kayak mikir ini maunya apa sih. Udah, alhamdulillah nggak lama kemudian abang-abang kita itu datang. Nah, sebelum abang kita datang juga saya sempat ngomong sama oknum polisi itu, Bapak kan katanya aparat hukum, mana Pak suratnya? Surat perintahnya mana? Surat jalan atau izinnya mana? Saya atas dasar apa saya salah ditahan? Mana suratnya? Security tersebut juga menanyakan hal tersebut, tapi Bapak polisi dengan tenangnya main handphone dan tidak mendengari saya. Dia pura-pura nggak dengar, saya dicuekin, saya teriak-teriak, saya bilang mana surat perintahnya, sama sekali nggak digubris. Akhirnya abang-abang kita datang, terus ngobrol sama oknum-oknum ini ya, sama ormasnya dan sama aparat kepolisiannya, satu orang itu. Saya mikir udah case close, kita langsung jalanlah menuju ke Jakarta. Pada saat di jalan, saya di-Uber oleh PJR. Yang saya nggak tahu salah saya ini apa gitu guys. Nah, saya nggak mau berhenti dikarenakan ya saya cuman buka jendela, saya bilang, kenapa Pak berhentiin saya? Kenapa Bapak berhentiin saya? Atas dasar apa Bapak berhentiin saya? Saya salah apa? Bapak berhentiin saya gitu. Kenapa? Saya tuh kenapa Pak? Gitu, ini mobil saya. Udah finally kita berhenti karena mobilnya kita diselip gitu ya. Jadi kayak ada truk, terus ini posisi mobil, pokoknya kita di slip gitulah, yang ngebuat kita ya udah kita harus berhenti. Kita berhenti. Setelah itu sempat ada omongan sama pihak kepolisian, Bapak ini mobil saya tunjukin dari handphone, ini STNK atas nama saya, ini KTP saya, ini SIM saya, ini semua atas nama saya, dan ini mobil saya bisa bertanggungjawabkan semua. Bahkan di video YouTube, mobil ini kan sering masuk ke YouTube, saya tunjukin videonya.
Terus dia bilang bahwa dia hanya menjalankan perintah untuk memberhentikan mobil saya. Ditanya atasannya siapa yang suruh berhentiin, dia jawab nggak tahu. Seperti itu. Jadi terus saya menghubungi kuasa hukum saya untuk segera meluncur datang ke lokasi saya. Dikarenakan udah banyak banget polisi yang semakin banyak menghadang, katanya kita mengganggu pengemudi lain yang notabene loh kan yang ngeberhentiin dari PJ tersebut, terus kita disalahin lagi gitu. Terus banyak banget, bukan satu oknum aja kepolisian yang membawa senapan laras panjang, guys. Jadi di situ saya benar-benar ngerasa tertekan, bukan karena saya ngerasa saya salah, tapi saya ngerasa saya benar, tapi apakah harus kebenaran dan mau meminta keadilan diperlakukan seperti ini gitu. Itu trauma saya yang nggak bisa dibayarkan oleh apapun. Traumanya sampai detik ini kalau ngeliat PJR tuh trauma banget gitu. Terus pas polisi nyamperin kita, dan itu bulak-balik berkali-kali polisi nyamperin tuh saya jelasin, Pak ini STNK atas nama saya, ini saya YouTuber Pak, buat apa sih Pak saya harus bohong-bohong gitu loh ngambil mobil yang bukan hak saya. Bukan aku pengen diakui sebagai YouTuber, enggak. Maksudnya mobil ini sering masuk ke YouTubeku. Jadi kalau Bapak mau cek, silakan cek gitu. Terus nanya lagi polisi, pergi lagi. Nanya lagi polisi dengan polisi yang berbeda-beda. Terus mungkin penjelasan seperti itu. Bahkan ada salah satu aparat kepolisian juga yang sempat telepon aku. Terus dia malah menyangka aku mencuri mobil. Akhirnya sudah aku jelaskan, sudah clear, ganti lagi, nanya lagi, clear lagi. Kayak gitu terus guys. Itu lebih dari 15. Udah tahu kan secapek apa, udah kita kurang tidur, kurang istirahat, kita ditekan seperti itu. Pokoknya intinya di situ aku tetap kekeh, aku menunggu kuasa hukum aku, dan aku nggak merubah mobilku. Jadi ya udah, mobil aku posisi kayak gitu ya udah, karena kan yang ngeberhentiin pihak PJR. Jadi aku nggak mau merubah, aku mau buktiin bahwa aku diberhentikan dengan seperti ini gitu. Jadi ya udah, alhamdulillah akhirnya ada kanit. Jadi ada salah satu kanit, Bapak Kanit yang di daerah Pemalang. Terus akhirnya itu polisi yang terakhir untuk nanya sama kita jelasin. Terus bapaknya bilang, saya netral, saya nggak tahu apa-apa di sini. Ini karena wilayah kita, ini wilayah saya, jadi saya harus mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Terus oknum-oknum polisi yang tadi tuh yang bawa senapan laras panjang itu pada pergi semua, dia pada ngumpet gitu guys. Terus udah pada nggak ada tuh yang bawa senapan itu. Ya udah, akhirnya saya jelaskan. Terus saya bilang, Bapak izinkan saya menunggu kuasa hukum saya sekitar 6 menit lagi. Aku ingat tuh 6 menit lagi. Akhirnya ngobrol, saya jelasin intinya permasalahannya saya nggak kenal sama Bapak H ini. Tiba-tiba Bapak H menuntut saya sejumlah uang yang buat saya besar. Kalaupun emang saya harus bayarnya ke Pak T, bukan ke Pak H itu. Saya nggak kenal sama Pak H. Terus saya mau ngobrol tapi bukan di kantor polisi, karena saya nggak salah apa-apa, saya bukan pelaku, saya bukan tersangka, dan surat perintahnya pun nggak ada. Jadi saya mau di rest area terdekat gitu. Akhirnya ya udah diarahkan ke rest area terdekat, ngobrol lah di situ. Dalam percakapan tersebut Bapak Kanit itu juga menanyakan sama Pak mengenai surat perintah, apakah dia sudah melapor atau belum. Jawabannya awalnya dia bilang sudah. Terus pas dimintain buktinya, ya udah mana buktinya, dia jawab belum ya. Terus dia tetap kekeh bahwa mobil saya harus ditahan untuk jaminan, katanya. Ya nggak bisa lah, mobil saya, dia aja melapor itu ada rulesnya, dan polisi atau aparat pun mau menahan mobilku itu ada prosedurnya ya. Jadi nggak bisa langsung tak diambil, apalagi semua atas namaku. Dari mana coba juntrungannya, jelaskan. Tapi Bapak sudah buat pengaduan atau belum? Pada intinya Bapak hari ini ya? Ya, hari sore. Ini Bapak sudah buat pengaduan atau belum? Saya belum, Pak. Bapak udah. Hanya konsering mungkin Pak. Direkam tuh. Tidak ada pengaduan. Belum ada pengaduan ya? belum ada pengaduan ya. Ya. Nah terus kok bisa ada anggota Patwal kemari Pak?
Maaf Pak, sebelumnya di rest area dulu. Ya sebelumnya di rest area. 2 kali kan? 2 kali pengadangan Pak. Di rest area juga kepolisian. Sempat ada foto bareng, udah selesai kita mikir case close, ya kan? Saya pulang nyampe Jakarta, udah mikirnya saya mau istirahat, besok gimana nanti kita pikirkan besok yang penting kita biar rest dulu, biar fresh otaknya. Pagi-pagi, guys, dia men-share di sosial medianya dia perihal nama Pratiwi Novianti selebgram tidak mau membayar hutangnya, katanya gitu. Terus dia menyebutkan di situ Pratiwi Novianti, yang jelas di situ sudah dilakukan pencemaran nama baik. Ya, saya cuma minta jawabannya dari dia. Kalau memang Anda yang mentransfer sejumlah uang terhadap saya, buktikan rekening korannya. Coba buktikan rekening korannya, kirim ke saya. Dan dia sampai detik ini tidak bisa mengeluarkan itu karena emang dia bukan T dan dia juga penadah nomor 4. Intinya itu, guys. Ya. Jadi di sini saya hanya mengklarifikasi itu cerita sebenar-benarnya tanpa harus ada yang dikurang-kurangi, dan saya sekali lagi hanya menuntut keadilan atas semuanya. Saya beli mobil itu pakai kerja keras, saya bukan orang kaya, saya bukan terlahir dari orang yang terpandang, mempunyai uang banyak, mempunyai jabatan tinggi dan lain-lain. Saya bukan seperti itu, saya cuman wanita biasa yang bekerja sebagai relawan. Ketika mau beli sesuatu pakai kerja keras dan keringat. Apa salahnya saya ketika saya mempunyai sesuatu yang itu jelas jeripaya saya, tapi dapat cobaan dan musibah seperti ini, dan keadilan pun tidak saya dapatkan pada saat itu. Nggak apa-apa juga ya, ini menjadi pelajaran hidup untuk saya untuk lebih berhati-hati. Yang jelas di sini saya atas nama Pratiwi Novianti menceritakan seluruhnya secara detail sebenar-benarnya. Ya, jadi bismillah, ini kita juga lagi proses untuk meminta keadilan. Jadi ditunggu aja dan mohon doanya, semoga kita diberikan kelancaran dalam urusan kita, terus dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus apalagi ya, dijauhkan dari mara bahaya dan jahat-jahatnya orang-orang yang ingin menyakiti kita. Kita tetap meyakini sesuatu yang benar itu akan ditegakkan. Ya. Bismillah, nanti ikutin prosesnya seperti apa, nanti kita info lagi perkembangannya. Yang jelas sih ini lagi proses pengumpulan berkas-berkas untuk laporan polisi. Nah, jadi aku mau mengucapkan juga untuk Bapak Kanit yang daerah Pemalang, aku mengucapkan terima kasih banyak untuk Bapak karena sudah membantu saya kemarin untuk selamat sampai tujuan di Jakarta berkat beliau, karena beliau meyakini saya bahwa Bu Novi tenang, Bu Novi udah aman kok, katanya. Yakin ya Pak, ini nggak akan ada penahanan lagi, saya nggak bakal dihadang-hadang lagi. Terus Bapak Kanit memberikan nomor telepon, terus bilang saya menjamin Bu, Ibu udah aman, katanya gitu. Saya ucapkan terima kasih banyak Bapak. Sehat terus Bapak sudah membantu untuk menegakkan keadilan di lokasi tersebut. Bapak baik banget, semoga Allah membalas kebaikan Bapak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Anyway, aku mau menjelaskan bahwa setelah kita urusan di Jawa Tengah tersebut, kita sudah mengecek mobil kita dan adanya GPS asing yang dimasukkan ke mobil saya ya. Ini videonya guys. Tuh, ya kan? Lacak posisi, matikan mesin. Tuh. Ini dia nih. Selamat siang, saya Agus Prianto, Toyota Home Service Motor 2000 Sudirman. Hari ini saya melakukan pengecekan kendaraan general check up untuk B777PNY di tanggal 17 April 2023 jam 13.12. Dari pengecekan saya menemukan bahwa di dalam mobil terdapat
GPS eksternal atau tambahan dari pihak luar, yaitu GPS untuk lacak posisi dan matikan mesin. Berikut saja yang saya temukan untuk hari ini pengecekan kendaraan Alphard. Terima kasih. Nah, itu dia videonya dan ada statementnya juga dari teknisi sana. Jadi nggak akan mungkin bohong gitu. Untuk apa juga bohong karena CCTV di sana di mana-mana. Jadi untuk apa kalau emang niatnya katanya baik, ditaruh GPS, diganti plat nomor, dipindah tangankan ke orang lain yang saya nggak kenal dan dibawa keluar kota. Tolong penjelasannya seperti apa? Boleh komen di YouTube aku. Mungkin kalian pernah mengalami hal tersebut juga. Jadi di sini saya mau mengajak kalian untuk stop mobil bodong, jual mobil yang bukan hak kalian. Stop ya, karena itu merugikan banyak pihak gitu. Apalagi termasuk saya. Bukan saya yang merasa dirugikan secara materi aja, tapi psikis saya juga. Saya benar-benar trauma ketika saya diberhentiin sama PJR atau ngelihat senjata laras panjang. Itu benar-benar trauma sampai detik ini. Itu guys. Jadi makanya kemarin-kemarin aja masih suka kayak bengong-bengong untuk kayak flashback masalah yang kemarin. Karena buat aku itu perjuangan aku banget untuk mengambil yang notabene itu hak aku. Itu milik aku. Tapi ya kita kembalikan lagi itu ujian ya. Kemudian tetap semangat aja menjalankan semuanya. Untuk sampai detik ini sih so far alhamdulillah baik-baik aja. Semoga kedepannya juga tetap baik-baik aja. Jadi nanti lihat prosesnya ya. Kedepannya kita info-info lagi. Oke? Terima kasih banyak sekali lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.